Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afra Roksana, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika STKIP Kusuma Negara 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan materi mengenai periode kurikulum, yaitu periode kurikulum tahun 1984, periode kurikulum tahun 1994, periode kurikulum tahun 2002, periode kurikulum 2004, periode kurikulum 2006, dan yang terakhir yaitu periode kurikulum tahun 2013 untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum matematika SMA dengan dosen pengampu Bapak Andi Ahmad MPD. Baik, yang akan kita bahas yang pertama yaitu periode kurikulum tahun 1984. Adapun perubahan yang terjadi dalam kurikulum 1984 yang pertama, adanya perubahan dalam perangkat mata pelajaran ini. Sebelumnya, pada kurikulum 1975 terdapat 8 mata pelajaran dan berubah menjadi 14 mata pelajaran pada kurikulum 1984. Kedua, penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Ketiga, adanya perubahan program jurusan. Semulanya pada kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan di SMA, yaitu ada IPA, IPS, dan Bahasa. Maka pada kurikulum 1984, jurusan dinyatakan dalam program A dan B. Yang keempat, pertahapan waktu pelaksanaan. Pada kurikulum 1984 dilaksanakannya secara bertahap dari kelas 1 SMA berturut tahun berikutnya. Pada kurikulum 1984 hadir dengan mengusung proses skill approach, meskipun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Nah, pada kurikulum ini juga menggunakan model yang disebut dengan CBSA atau biasa kita sebut dengan cara belajar siswa aktif, yang dimana posisi siswa yang ditetapkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga kedua kurikulum tahun 1994. Adapun ciri-ciri pada kurikulum ini, yang pertama, sifat kurikulum ini objektif based kurikulum. Kedua, kurikulum ini bersifat populis, maksudnya adalah pemberlakuan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pembagian tahap pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang keempat, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Dan yang kelima, nama SMP dan SLTP kejuruan diganti menjadi SLTP, yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan SMA diganti dengan SMU, yaitu Sekolah Menengah Umum. Yang ketiga, kurikulum 2002 dan 2004, atau biasa kita sebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK versi tahun 2002 dan 2004 adalah kurikulum yang mulai diterapkan pada tahun 2002 dan 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya. Secara materi, sebenarnya kurikulum ini tidak berbeda dari kurikulum tahun 1994. Perbedaannya hanya pada cara murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem catur bulan. Sedangkan dalam kurikulum ini, siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu, para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja, tapi dalam kurikulum ini, murid dituntut aktif untuk mengembangkan keterampilan, untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritasnya, meski siswa-siswa saling berkompetensi. Pada kurikulum tahun 2002 dan 2004 memiliki ciri diantaranya. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau biasa kita sebutkan learning outcomes dan keberagamannya. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga dari sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu berpotensi.
Yang keempat yang akan kita bahas yaitu kurikulum 2006 atau biasa kita sebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Secara substansial, pemberlakuan kurikulum 2006 atau KTSP lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter atau tema pokok pada kurikulum ini, yaitu yang pertama menekankan pada keterampilan kompetensi siswa baik, yang kedua berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman, yang ketiga penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan, dan yang keempat sumber belajar bukan hanya guru tetapi bisa menggunakan sumber belajar lainnya. Yang kelima yaitu kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Lalu, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum lama, yaitu KTSP atau biasa kita kenal dengan kurikulum 2006. Sedangkan kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang terintegrasi atau terpadu sebagai suatu sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman bermakna dan luas kepada peserta didik. Pada kurikulum ini sangat bermakna. Mengapa ya? Karena dalam kurikulum ini konsep-konsepnya terpadu dan para siswa akan memperoleh tidak hanya dalam satu ruang lingkup disiplin saja, melainkan lintas disiplin. Kurikulum 2013 menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada pendidikan dasar yang akan menjadi fondasi utama untuk tingkatan berikutnya. Kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai periode kurikulum pada tahun 1984, 1994, 2002, 2004, 2006, dan 2013 untuk memenuhi tugas mata kuliah Telaah Kurikulum Matematika SMA. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Andi Ahmad MPD serta teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Saya harap semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!